Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih banyak kawan-kawan kita yang mengalami di saat kita sudah upload konten dan mau membalas komentar kawan-kawan kita yang biasanya kalau kita lihat di notifikasi suka ada ya muncul mereka yang berkomentar di video kita ataupun yang membagikan video kita suka muncul di sini. Tapi terkadang ada juga yang tidak muncul sama sekali ya. Nah, kalau muncul seperti ini mungkin kita bisa mudah ya membalas komentar lewat sini ya. Tapi kalau memang tidak muncul, mungkin kita bikin bingung mau di mana nih. Kalau kita masuk di sini video Anda dan kita pijit video kita ya. Kalau kita pijit video kita, itu nanti kan kita setidaknya menonton video kita sendiri terkena spam. Nah, lalu bagaimana cara mudahnya? Nah, cara mudahnya sudah pasti kalau kita buka aplikasi YouTube Studio. Nah, buka aplikasi YouTube Studio ya. Di aplikasi YouTube Studio ini mungkin di saat kita sudah upload konten kita itu akan muncul di bagian sini ya. Nah, di bagian sini ini konten kita yang baru diupload. Nah, berarti ada 3 komentar lagi yang belum saya respon. Misalkan kalau kita mau meresponnya, silahkan aja kita baca dan kita balas komentar di sini ya. Nah, dan kalau kita mau melihat apakah channel ini ada uploadan yang terbaru, kita bisa buka langsung dari sini ya. Tinggal klik aja. Tinggal klik ya kayak Naruto kan belum abad tonton kayaknya nih ya. Nah, kita bisa buka di sini, kita bisa tonton ya. Jadi kalau memang kita tidak muncul di notifikasi ya mau membalas komentar kita bikin bingung, kita bisa masuk di bagian aplikasi YouTube Studio, itu lebih mudah lagi ya. Kalau kita masuk di aplikasi YouTube Studio itu memang tidak dianggap spam karena kita tidak menonton video kita sendiri. Terkadang kalau kita menonton video kita sendiri walaupun hanya hitungan detik, itu dianggapnya kita menonton video kita sendiri dan tidak akan dihitung pendapatan viewernya, pendapatan dolarnya. Ya ingat ya, apabila kita menonton video kita sendiri nih, walaupun hanya hitungan detik, itu mesin Google itu mendeteksi kita menonton video kita sendiri, walaupun kita tanpa sengaja ya, kita mau membalas komentar, kita pilih video kita, itu mungkin menurut pihak YouTube dan pihak Google akan dianggap spam. Apabila kita masuk di sini nih misalkan, nah kan di sini kan ada video Anda nih. Kadang-kadang masih banyak yang membalas komentar lewat video Anda ini. Kita klik video Anda dan kita pijit video kita. Nah, walaupun ini kita klik ya dalam hitungan detik video ini berjalan ini, itu tidak akan dihitung pendapatan viewer dan juga pendapatan iklannya pun tidak dihitung. Jangan sampai keseringan. Justru apabila kita keseringan membalas komentar lewat videonya langsung kita nih, videonya langsung, itu akan membahayakan channel kita. Itu takutnya terdeteksi traffic invalid click ya. Itu ya sahabat-sahabatku. Dan buat yang mungkin belum paham untuk masalah aplikasi YouTube Studio yang mungkin banyak fitur-fitur yang bermunculan di aplikasi YouTube Studio ya. Di saat kita membuka analitik, nah misalkan sahabat semua membuka analitik nih. Di saat kita membuka analitik, ini kan kita bisa melihat performa video-video kita. Dan di sini pun kita bisa tahu nih penonton di video kita itu penontonnya siapa, usianya berapa, ataupun jenis kelaminnya apa. Di sini kita bisa tahu ya. Nah, kalau ini waktu penonton membuka YouTube ini adalah traffic para penonton YouTube yang banyak membuka aplikasi YouTube. Di sini dijelaskan di jam-jam yang sudah ditentukan ya. Ini apabila ungu tua, itu ungu tua tandanya mereka banyak yang membuka aplikasi YouTube. Kalau mungkin ungu muda seperti ini, seperti jam 6 pagi, ini kan jam 6 pagi ya, tidak ada yang membuka aplikasi YouTube Studio, tidak ada membuka aplikasi YouTube. Berarti kalau kita upload pagi, itu mungkin bisa jadi tidak akan ada yang nonton. Nah, usia penonton itu rata-rata paling banyak yang menonton video kita
di 25 tahun sampai ke 34 tahun usianya ya. Dan untuk blender di sini kita bisa melihat ya, pria, kebanyakan pria ya, berarti lelaki yang banyak menonton, dan video kita pun ditonton hanya dari Indonesia. Dari Indonesia. Di sini kita bisa tahu bahasa subtitle, tanpa subtitle, waktu tonton dari subscriber, tidak subscribe, itu kita bisa mengetahui di sini ya. Kalau kita bisa masuk ke konten, kalau kita masuk ke konten, nah di sini kita bisa melihat cara penonton menemukan video kita. Kalau kita bisa lihat semua, nah ini yang paling atas adalah fitur jelajah. Itu kalau menurut saya itu kurang bagus ya. Apabila video kita ditonton dari fitur jelajah, tidak ada sama sekali dari penelusuran YouTube. Kalau misalkan penelusuran YouTube paling atas itu bagus ya, ataupun dari misalkan rekomendasi video itu bagus ya. Apabila yang pertama misalkan rekomendasi video ataupun penelusuran YouTube itu bagus. Nah, untuk fitur jelajah ini harusnya di bagian nomor 3. Yang pertama penelusuran YouTube, yang kedua rekomendasi video, dan yang ketiga fitur jelajah. Itu perkembangan channel kita itu akan sangat pesat ya. Apabila di fitur jelajah ini ada di nomor 1, ini akan lambat ya. Lalu bagaimana untuk bisa meningkatkan supaya penelusuran YouTube bisa di atas? Mau tidak mau kita memperbanyak konten, dan mau tidak mau kita harus bisa memperbaiki di bagian metadata di video kita, terutama di bagian judul ya. Di bagian judul ini yang mempermudah video kita mendapatkan penelusuran YouTube ya. Dan tentunya isi konten kita pun akan berpengaruh. Lalu untuk kita bisa melihat pendapatan ini sebetulnya ya, untuk kita bisa melihat pendapatan ini tidak menjamin ya. Ini tidak menjamin sebetulnya ya untuk pendapatan estimasi ini, karena ini masih dalam pemilteran ya. Nah, kita bisa melihat Desember kita dapat sekian, November kita dapat sekian. Cuma ini belum jadi jaminan. Apabila sudah Desember nih, Desember ini kan berarti masuk di bulan Januari ya. Nah, di hasil Desember ini yang $10. Nah, yang $10 ini nanti masuk di bulan Januari di tanggal 9 ya. Itu kita bisa mengecek di Google AdSense. Jadi sebetulnya banyak fitur-fitur yang muncul di aplikasi YouTube Studio yang mungkin sahabat semua jarang pahami ya. Seperti kita mau minta bantuan, di sini kita bisa buka pusat bantuan ya. Di sini ada pusat bantuan, kita bisa meminta bantuan. Nah, untuk sahabatku yang mungkin belum paham, untuk bisa memahami performa channel kita mungkin gimana sih? Nah, itu bisa kita lihat di bagian audien tadi ataupun di bagian konten kita ya. Konten kita itu kalau ditonton dari halaman penelusuran YouTube itu memang bagus. Kalau memang video kita ditonton dari fitur jelajah seperti ini, itu sangat-sangat sulit, perkembangan channel kita akan lambat ya. Semoga aja video singkat dari Abah ini bisa bermanfaat buat sahabatku. Jadi kalau mau balas komen, lebih baik lewat sini ya. Kita bisa lewat sini, klik konten, kita bisa buka kasih love misalkan nih, dan di sini kita bisa membalas dengan singkat ya, langsung disediakan, kita klik. Nah, kita tinggal pijit aja kirim ya. Nah, ini karena ini Abah belum respon, jadi nanti ya nunggu respon dulu sambil nonton videonya. Nah, itulah ya buat sahabat-sahabatku, semoga aja bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.